Super ya. Baik, kita mulai kuliah kita pagi ini, hari ini. Yang kita akan bahas adalah kalkulus multivariable. Multivariate calculus. Jadi variabel yang terlibat di dalam pembahasan kita ini tentunya lebih dari satu variabel. Jelas ya? Yang terlibat dalam pembahasan kita ini variabelnya adalah lebih dari satu. Jelas? Nah, sekarang ini coret-coret ya dari kuliah yang kemarin di kelas yang lain. Ini fungsi multivariable dan turunan parsil bagian 1. Nah, seluruh dari materi ini Bapak ambil dari buku referensinya ya, dari buku James Stewart. Nampak udah layar Bapak ini? Sudah kelihatan ya? Oke, ini kalkulus early transcendental. Edisi ke-7 karangan James Stewart ya. James Stewart. Nah, ini semuanya. Kita coba tengok dulu sekarang. Ini kebetulan Bapak nyoret-nyoret di tempat yang lain dari kemarin. Kalian nampak ini fungsi Y sama dengan apa? Fx. Misalnya E pangkat X tambah ln X tambah X kuadrat. Ini fungsi dengan berapa variabel bebas? Satu variabel bebas, betul? Satu aja di sini, X saja ini, ya kan? Nah, dan Y-nya ini tentunya variabel tak bebas. Ini fungsi variabel bebas, fungsi satu variabel bebas yang kita bahas di kalkulus 1, grafiknya bidang apa? Kalau fungsi satu variabel bebas, grafiknya di bidang apa? Di bidang datar, jelas? Bidang apa? Datar, sumbu apa? X, Y, kan itu kan? Grafiknya di bidang datar, sumbu X, Y. Oh, grafiknya kayak gimana? Ya, macam-macam lah. Mungkin entah gimana, tapi bisa begini, bisa begitu, dan macam-macam. Kalian bisa lihat ini. Nah, ini asal-asalan aja sih Bapak buat. Misalnya ada kurva. Kurvanya ini dari A sampai B misalnya. Ini kurvanya gini, konturnya gini, ya gitu ya. Macam lah ya. Nah, bidangnya kan ada sumbu Y, ada sumbu X. Dari A sampai B, ini namanya apa? Daerah asal atau domain, kan itu kan? Coba, Bapak kasih titik besar untuk kalian sini. Big note sini, big dot di sini. Jadi kalau A kita inputnya di sini X, ini Bang. Ini input ya. Katakanlah apa? X1 ya gitu kan. Outputnya di mana? Outputnya Bapak kasih warna merah ya. Merah big dot juga. Outputnya ini. Nah, betul nggak? Jadi dapat apa? Y1. Oh, bukan Y1. Tidak, Y1 itu tidak di sini. Tentunya Y1-nya ini, Bang. Ngerti? Ini Y1-nya. Ini titik. Ya. Nah, kalau kita buat lagi input di sini. Sini. Ini input di sini. Dotnya. X2. Ya. Masukannya. Domainnya di sini. Maka kodomainnya di mana? Di kurva ini kan nih. Paham? Nanti berapa Y-nya ya tinggal lihat aja di sini Y-nya. Ngerti? Ini tentunya Y2. Koordinatnya apa? X2, Y2 dan seterusnya. Ini kelewatan. Jadi harusnya ini enggak ada. Ini deleted. Ya. Kita hapus sebab kita janjinya kan dari A sampai B. Jadi hanya sampai sini saja. Ini kelewatan garis saja ya. Nah, ini kalau kita cerita fungsi satu variabel bebas. Domainnya di sumbu apa? Kak Regina, domainnya di sumbu apa? Ya, oh, apanya range-nya di sumbu apa? Ya, Kak Regina, betul. Domainnya sumbu X, range-nya atau hasilnya di sumbu apa? Sumbu Y, betul? Sumbu Y. Nah, seperti itu. Jadi ini domain
daerah asalnya ini, kalian inputnya inilah dia. Inilah masukan kalian. Nah ini dari A sampai B inilah dia. Nah ini domain nih. Oke. Nanti range-nya inilah. Range-nya dari sini ke sini, ini range. Tergantung ya. Terendah dan tinggi dari kurva itu apa. Sudah paham nggak sampai sini? Ini biasa. Dan kalau kita nanti cerita turunan, kita cerita turunan. Simbol turunannya kita pakai apa? DY, D, betul? DY, DX, betul? Nah, simbolnya ya DY, DX. Ya. Oke. Kita tengok sekarang. Lanjut. Sekarang kita masuk kepada fungsi multivariable. Dalam hal ini kita katakanlah fungsi f dengan berapa variabel bebas? Dua variabel bebas. Dua dulu. Apakah variabel bebasnya bisa lebih dari dua? Bisa. Kita mulai dulu y atau f, suatu fungsi f yang terdiri dari dua variabel bebas adalah suatu aturan yang assign, menugaskan, memasangkan setiap pasangan berurut dari bilangan real x, y, ya, pasangan berurut ini maksudnya koordinat x, y, dan x, y itu ada di dalam himpunan D yang dinamakan daerah asal atau domain tepat kepada suatu titik lain di fx, y, ya, yang dia itu dinamakan daerah hasil. Sebentar ya, ada telepon masuk. Jadi inilah definisi dari fungsi dua variabel bebas. Jadi ada suatu himpunan bilangan ya dalam bilangan berurut x, y dalam koordinat yang dia dipasang, dia berada di daerah D, domain. Dan dia akan memiliki kawan atau pasangan pada fx, y. Dan ini f ini disebut range atau daerah hasil. Ya, nah ini kita definisikan. Ya, inilah dia fx, y sedemikian rupa di mana x, y ya, ini adalah inputnya daerah asal D-nya. Nah, kalau kita cerita fungsi dua variabel bebas ya seperti ini, fx, y nampak kalian? Nih. Jadi hasilnya itu karena inputnya adalah x, y, maka output hasilnya itu ada dalam Z. Bisa dipahami nggak? Outputnya nanti kita pasangkan sumbu ketiga. Kita dulu kan sudah ada beberapa weeks lalu, sudah kuliah apa? Fungsi, kita sudah kuliah 3 dimensi, kan itu kan? Nah, ini domainnya yang ini. Misalnya ini katakanlah di sini, ini di sini di bidang X, Y. Nah ini sampai ke sini lah di belakang mana-mana saja. Nah, ini. Tapi view kita di sini katakanlah di bidang, katakanlah kita menatapnya pada bidang satu dimensi saja, pada oktan pertama maksud saya. Nah ini domain, adakah titik X, Y di sini? Ada. Ini titik X, Y. Ada titik-titik lain lagi ya di sini di mana-mana saja. Dan fungsi itu kita nyatakan dalam bentuk Z, ya. Jadi fx, y itu kita katakan sebagai Z, ngerti? Yang dia nilainya tergantung kepada berapa x dan berapa y. Jadi x dan y ini adalah variabel bebas, paham? Ada dua, x dan y. Nah ini fungsi dua variabel bebas. Karena dia inputnya xy dan xy itu berada pada bidang lantai itu x, y, maka nanti nilai Z bisa saja di sini. Ngerti? Oh, mungkin di sini nilai Z-nya. Ya, untuk titik yang pertama ini untuk titik ini, titik x, y ini akan memberi output Z1 di sini, paham? Atau F1 XY gitu ya. Nah, mungkin di sini titik kedua, mungkin di sini, paham? Di mana kita nggak tahu, tergantung bagaimana fungsi itu nanti didefinisikan. Ini adalah Z2. Nah, jadi akibat kalau ada titik ketiga di sini, maka dia akan dipasangkan dengan Z3 di sini. Kalau ada titik keempat di domain, ini di sini namanya apa tadi? Domain atau daerah asal. Nah, domainnya X. Jadi kalau kita biasa domain cuma X2 ya, ini saja kan cuma X saja ya dari A ke B, maka harus ada Y juga dari C sampai apa? C sampai
D. Nah, gitu. Jelas nggak sampai sini? Maka ada 4 titik di sini, dia akan punya 4 pula pasangan di sini. Jika ada titik di sini, mungkin ada titik di sini Z4. Dan seterusnya. Nah, kurvanya nanti kayak gimana ini kurva ruangnya. Dan jika fx, y itu didefinisikan, misalnya dalam bentuk ini, fx, y misalnya apa ini? Didefinisikan oleh persamaan apa? X kuadrat tambah y kuadrat. Maka berapa nilai fx, y ketika x-nya kita kasih 3 dan y-nya kita ganti dengan 2. Maka cara seperti biasa. Kalian cukup mengganti x dengan 3 kuadrat dan y dengan 2 kuadrat. Jadi hasilnya berapa? 13. Nah, itu dia. Ini fungsi 2 variabel bebas. Oke, lebih detail mungkin seperti ini. Coba tengok. Ini kok gambarnya besar gitu ya. Bapak mau terangkan satu-satu. Kalian perhatikan dulu gambar yang ini. Coba kalian perhatikan gambar yang saya lingkari warna hijau ini. Nih. Ini fungsi berapa variabel bebas? Y sama dengan X kuadrat. Tentunya 1 variabel bebas. Kurvanya kita tahu, ini dia kurvanya. Ini kurva X kuadrat nih. Nah, ya kan? Ini kurvanya. Katakanlah domainnya dari min 2 sampai 2 kita ambil. Oh, sampai 3 sini. Nah, 2 sampai 3. Lalu input masukannya seperti tadi. Inputnya ini titik di sini, titik di sini, titik di 3. Pokoknya antara min 2 sampai 3. Kalau inputnya kita kasih 1, maka outputnya kan ini 1 kuadrat. Kalau 2 berarti 4. Nah, jadi domainnya seperti saya bilang tadi di sini. Outputnya di Y, subu Y. Nah, jika kita cerita fungsi multivariabel, 2 variabel bebas, domainnya udah seperti ini. Nah, ini misal kayak gini deh. 2x kurang, saya tulis ulang ya nih, saya catat ya. Bentar. Sebelum saya hapus, nih 2x kurang y pangkat 3 misalnya. Saya buat aja contoh-contoh bebas. Nih, inilah Z tadi. Nah, saya hapus. Sekarang ini. Lihat, tengok gambar besinya. Tolong ini, ini. Ini udah nampak bersih. Nah, ini sekarang, ini dia domain. Nah, ini saya bersihin lagi. Tuh. Nih, domainnya yang mana? Domainnya ada pada bidang XY. Ini kan bukankah ini subu Y, ini subu X. Jadi bidangnya bidang XY. Katakanlah domainnya berbentuk seperti ini atau seperti apapun. Di daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, di dalam domain ini tentu ada banyak titik. Titik di sini 1, ya kan? Mungkin kalian punya lagi titik lain di sini. Mungkin titik di sini. Mungkin di sini. Di mana-mana saja bebas. Nah, di sini bebas. Nah, coba kita, dan ini adalah Z. Z ini menunjukkan output, ini dia. Ini sebut Z-nya ya. Jadi kita gambarkan, nanti kita transformasikan daerah hasilnya di sini. Kita buatlah nolnya. Z itu nolnya di sini. Ini nolnya ya. Tuh. Lalu, misalkan fungsi kita, saya tulis ini fungsinya nih. Kita definisikan aja langsung. Fx, y, 2x tambah y pangkat 3. 2x tambah y pangkat 3. Oke lah. Kalau x-nya saya kasih angka di sini, ini titiknya di sini. Ini titik ini, koordinatnya, ini x-nya negatif ya. Misalnya min 2, y-nya 4. Kira-kira berapa hasilnya? Silakan menggunakan ini. Silakan. F, min 2,4. Berapa jawabannya? Berapa? Halo? Kalkulator tolong. Berapa jawabannya? Min 68, betul. Karena min 2 kali 2 min 4, 4 pangkat 3, ya minus 68. Negatif 68 itu di atas atau di bawah 0? Di bawah kan? Berarti kurvanya
kurva ini akan dipasangkan ke sini deh, betul? Dia akan mungkin di sini. Jelas? Ini anggap aja di sini negatif berapa? Nah, jelas ya? Lalu jika dia ada di kuadran 1, katakanlah ini X-nya mau berapa? Misalnya X-nya kita katakan X-nya 1, Y-nya 2. Berapa nilainya? Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Berapa? F 1,2 akan jadi 2 dikurang 8. Berapa? Masih negatif ya? Berarti ini saya ganti. Saya ganti 10 aja. Saya mau dia positif. X-nya 10, Y-nya 2. Jadi berapa? 20 dikurang 8. Jadi berapa? 12. Nah, tentu 12 itu letaknya di atas 0. Berarti ini tidak, ya di sini juga boleh lah. Kita letakkan sini mengikuti buku ini. Nah, ini tentu nilainya berapa? 12. Nah, seperti itu ya. Kita memetakannya seperti itu. Paham? Sampai sini. Nah, sekarang untuk mencari nilai fungsi tidak ada masalah. Sekarang kita mau coba mungkin sedikit sketch dan sedikit mencari domain. Coba perhatikan soal A. Soal A atau soal B? Soal A atau soal B? Soal B aja ya. Soal B deh. Lihat soal B, berapa domainnya? Nilai F3,2 sudah tahu kita nilainya 0. Ini dia. Kemudian bagaimana kita membuat sketsanya? Nah, dan sebelum kita buat sketsa, sketch the domain. Kita diminta membuat sketsa the domain, daerah asalnya. Kurva untuk daerah asalnya seperti apa? Coba kalian perhatikan yang ini. Fxy sama dengan xy kuadrat. Fxy sama dengan x dikali ln y kuadrat kurang x. Oke, Bapak mau tanya sama kalian nih. Sebutkan domainnya. Bagaimana domainnya? Ingat ya, learn itu apa? Bang Faras, learn itu kan log, betul nggak? Learn sama dengan log. Apa yang tidak boleh pada log? Log 1 berapa, Bang? Log 1 boleh nggak? Ngambil log 1. Bolehkah kita mengambil nilai log logaritma dari 1? Berapa log 1? Stop. 0 itu terdefinisi nggak? Ini terdefinisi kan? Sesuatu yang ada, bilangannya ada. Oke, tentunya kalau log 10 juga jelas. Log 10 1. Ini tentu juga terdefinisi. Coba kalian ambil log 0,1. Berapa log 0,1? Basis 10 aja ya kita cita ya. Atau kita ambil learn juga nggak apa-apa. Log sama learn itu sama. Ya. Coba Bapak mau learn 0,1 berapa? Negatif berapa Kak? Learn ya, bukan log ya. Minus min 2,3 ya. Iya kan? Itu terdefinisi nggak min 2,3? Terdefinisi kan, Kak Regina? Iyalah. Arti terdefinisi itu maksudnya fungsi ini punya hasil. Fungsi ini punya jawaban, punya nilai. Ngerti nggak? Di situasi apa di mana learn atau log itu nggak ada nilainya? Learn 0 berapa, Kak? Kak Nai, Bapak panggil kalian ya. Biar keluar dari... Oke. Kak Nai? Nai arba'ah ya gitu ya. Hah? Mana Nai? Nah, berapa Kak Nai learn 0?
Iya, tekan kalkulator, Kak. Iya, apa katanya? Tak terdefinisi, ya. Nggak ada, berarti tidak boleh. Tentunya len negatif juga tak terdefinisi. Sama ya, tak terdefinisi. Jadi gini, Kak, Bang. Bang Dwi, semuanya nih, ada Bang Dwi sini kan. Ini kan fungsinya fx, x dikali len ini. Nah, kalau begitu, kita kan mau fx-y itu ada nilai nggak? Kita mau membuat fungsi yang fungsi itu maunya ada hasil nggak? Kita bilang ini fx-y ini nanti hasil. Maunya ada nggak ini? Tentu maunya ada. Ada tuh seperti angka-angka seperti ini. Kita maunya dia ada. Kita nggak mau dia nggak ada nilai. Karena kalau nggak ada ya nggak bisa cerita. Nggak ada artinya. Sekarang kalau menurut kalian X, boleh nggak Bapak letakkan di sini 0? Apa jadi kalau saya X 0? Yang lain jadi 0 kan? Betul nggak? 0 kali berapapun jadi 0, betul nggak? Boleh kok, 0 terdefinisi boleh. Boleh nggak Bapak kasih? Kalau ini sih bebas. Bapak bilang untuk X ini bebas. Paham nggak? Bebas nilai. Nah, tetapi ada yang mengikatnya. Suku yang mana yang membuat kita harus hati-hati bahwa fungsi ini bisa-bisa tidak punya nilai, yaitu suku apa? Suku yang len. Coba tadi, len y kuadrat kurang x. Bang Restu Albani, ada sini, Bang Restu. Nah, tadi Bapak bilang kan, kalian kan kalau len itu yang nggak boleh 0. Berarti agar supaya fungsi fx y ada, yang di sini harus berapa? 0 atau berapa? Jadi kesimpulan kita, y kuadrat kurang x lebih besar dari 0. Boleh nggak Bapak kasih lebih besar sama dengan? Enggak ya, karena kalau ada sama dengan berarti mengizinkan dia 0, berarti mengizinkan dia tidak terdefinisi, paham nggak? Berarti dia hanya boleh lebih dari 0. Jadi domainnya, paham nih Bang? Domainnya fx, y adalah berapa? Y kuadrat kurang x lebih dari 0. Nah, kira-kira kalau kita otak-atik lah ya, y kuadrat kurang x itu kalau kita bikin grafiknya, membuat grafik gini loh Bang. Grafik dari, kan disuruh grafik domain y kuadrat kurang x lebih dari 0 adalah bagaimana? Nah, ayo kita gambarkan. Biasanya kalau pertidaksamaan kita buat jadi apa dulu Bang? Ya, ubah dulu jadi apa? Sama dengan kan? Nah, jadi ini jadi apa? Y kuadrat kurang x sama dengan 0. Betul? Oke. Terus kita atur ulang. Y sama dengan berapa? Boleh nggak Bapak tulis akar X? Kak Regina, benar? Nah, kira-kira gambar grafik Y sama dengan akar X gimana sih? Kan kita familiar banget dengan Y sama dengan X kuadrat kan? Kalau Y sama dengan X kuadrat, grafiknya gimana? Gini kan? Dengan catatan ini Y ya, ini X. Betul kan? Betul? Betul nggak? Iya dong. Jadi kalau akar X gimana? Ayo, Y akar X gimana arahnya? Sini kan? Y sama dengan akar X, dia punya graf yang Bapak mesti gambarin di sini deh. Y sama dengan akar X kayak begini. Ini sebuah X, Y. Nah, Y akar X is kayak begini loh, Kak. Ini. Oke, biar merah. Benar nih. Bang Dwi, benar nggak kayak gini? Iya kan? Yalah. Atau, nah, ini gambar basicnya dulu. Y sama dengan akar X. Tetapi karena kita mesti kembali ke persoalan, ini saja Y sama dengan akar X ya, daerah ini saja. Kita punya persoalan kita persamaan atau pertidaksamaan. Nah, ayo. Kita tadi kan punyanya apa nih? Ini menjadi apa?
Y kuadrat kurang X ya. Betul nggak? Ya kan? Tadi ini kan? Y kuadrat kurang akar X. Iya, ya, seperti ini. Nah, sekarang begini. Karena di sini persamaan dan nggak ada sama dengan 0, nggak ada ya. Berarti kurva ini kurva kontinu tidak? Yang merah ini, kurvanya kontinu nggak? Kontinu kan? Kalian harus diskontinukan dia karena dia apa? Karena dia tidak ada sama dengannya. Jadi gimana? Bikin putus-putus. Paham? Nih. Ngerti semua? Loh? Mesti gini dong. Nah, nggak boleh dia full curve gitu. Ngerti? Nah, sekarang kurvanya ada putus-putus nih. Bapak mau tanya, karena dia tidak samaan, pertidaksamaan itu jawabannya suatu kurva, lintasan atau suatu daerah. Bidang maksud Bapak. Apakah bidang atau ini, kalau ini gini ya, kalau Bapak bilang kalau ini lintasan, ini kurva gini, ini lintasan, paham? Ini saja. Lintasan. Kalau daerah sini, ini Bapak arsir ini semua daerah sini, ini namanya apa? Bidang. Sekarang pertidaksamaan, hasilnya itu harusnya kurvanya bidang atau lintasan. Pertidaksamaan ya. Coba jawab. Bidang. Bidang berarti kurva ini membagi sumbu X dan sumbu Y menjadi berapa bidang? 2 saja. Di dalam, betul kan? Atau apa? Luar, ini luar. Jawabannya mana? Dalam atau luar? Y kuadrat kurang X sama 0. Oh. Apa jawabannya? Di mana? Di luar atau di dalam? Suana? Bang Cona Dika? Di luar atau di dalam tuh? Nanti daerahnya. Oh, tadi putus-putus. Ini kan udah dapat di kurvanya, Bang. Nah, karena kata teman kalian tadi, dan kita sudah setuju bahwa pertidaksamaan, ya grafiknya itu bukan suatu lintasan seperti ini, tetapi satu bidang. Bidangnya mungkin yang bidang dalam lingkungan atau yang luar. Yang mana yang benar? Yang dalam atau yang luar? Caranya menunjukkan yang dalam atau yang luar gimana? Kita ambil satu titik ya. Kalau dalam, ini dalam banyak nggak titik sini, Bang? Banyak nih titik dalam. Nah, tapi kalau Bapak ambil sini titik, ini katakanlah X-nya 5,0. Masuk akal nggak? Di sebuah X nih, betul? Ini 5,0, maksudnya kita tes 5,0. Masukin ke dalam ini. Betul nggak dia lebih besar atau lebih kecil dari 0? Mari masukin. Berapa jadinya nih? Nih. Jadi berapa? 25 dikurang 0. Apa kesimpulan kita? 25 lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih besar kan? Dengan tes dalam, berarti ini lebih dari 0. Berarti daerahnya yang mana? Luar, dalam. Yang mana daerahnya? Dalam ya. Ini memenuhi nggak? Kita bisa katakan yes nggak ini? Betul kan? 25 lebih dari 0. Berarti area yang mana? Ya nggak salah aja Bapak nih. Areanya yang dalam ini. Jelas? Berarti ini deh domainnya kayaknya. Setuju? Bukan yang luar. Paham nggak? Karena kalau kalian tes titik di luar, misalnya kita ambil di sini, titik berapa ini misalnya? Ini 0,5 juga. Masukin deh 0,5 ke dalam pertidaksamaan tadi, yaitu apa? Y kuadrat kurang X lebih dari 0. Apakah kalau
Bapak terbalik ya. Terbalik emang ya. Salah. Iya, salah. Berarti ini 0 lah ya. 0 kurang 5. Lebih dari 0, berarti min 5 lebih dari 0. Ini betul atau salah? Salah ya. Berarti di sini salah. Berarti kalau begitu daerahnya yang mana? Luar ya. Aduh, salah tadi, salah mata. Oke. Berarti kayaknya daerah yang luar deh. Domainnya adalah yang luar. Oke. Seperti itu ya, kita mengujinya yang di luar atau dalam. Walaupun nanti sini ada gambarnya. Ada nggak gambarnya sini? Nah, lihat nih. Nampak Bang? Ini gambarnya dari buku James Stewart itu. Jadi daerahnya daerah luar. Grafiknya harus kita buat grafik putus-putus. Jadi inilah domainnya. Paham nggak kalian? Sekarang semua ngerti nggak nih? Kita comeback lagi. Kita kembali lagi ke persoalan. Persamaan kita tadi apa, Bang? X kali ln Y kuadrat kurang X kan? X kali ln Y kuadrat kurang X. Bapak hapus nih. Nih, hapus ya. Oke, ini. Mari kita buat beberapa titik bebas. Berarti yang menjadi sah. Yang boleh kita masukkan, gini, Bapak, kita sekarang mari kita buat di sini. Ini domainnya ya. Kalau ini adalah domain, ini domain, nggak apa-apa, kita cerita panjang lebar aja sini. Ya, kita belajar. Ya, nggak harus materi itu cepat-cepat ini itu. Kita cerita-cerita saja nih. Ini domainnya. Ini Kak. Nah, sekarang Bapak akan buat lagi di sini, Bang. Sumbu chat. Nah, nih, tolong dong. Ini sebuah apa? Ini Bapak bikin sumbu chatnya ya. Jadi seperti kalian memetakan. Nah, fungsi itu agak kayak peluru loh bisa Bang. Ini sasaran. Fungsi itu bisa seperti fungsi itu bisa kalian pandang seperti pistol senapan atau apa. Ada pistol ya, pistol. Kemudian dia punya kotak. Isinya kotak ini apa? Kotak ini isinya peluru kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peluru. Lalu dia akan menembak sasarannya di sini. Ini sasarannya nih. Mau nembak sasaran nih. Ceritanya gitu ya, nembak sasaran. Maka sasaran yang dia tembak, ini karena ada 8, mungkin warna 1 dia mungkin nembak sini. Kena. Adalah katakanlah 1 peluru di sini. 1 peluru ini Bapak lingkar ini. Misalnya pelurunya ini. Bapak lingkar ini nih. Tuh, yang warna hitam. Nah, kita tembakkan ke sini. Mungkinkah peluru ini kira-kira sekali nembak dari sini keluar 2 sasaran, kena 2 sasaran? Bisa nggak? Sasaran 1, sasaran 2. Nggak bisa ya? Ini bukan fungsi, ini bukan fungsi. Ini nggak bisa. Jadi setiap fungsi itu dia harus 1 output. Ya. Nah, saya mau tanya ini. Ini ya fungsinya ya. Mungkin kalau saya letakkan titik di sini, kira-kira make sense nggak ya? Saya rasa kalau di sini X-nya saya kasih 4 nih. Saya kasih 4 ini X-nya. Di sini berapa angkanya? Jatuhnya. 16 kan? Salah ya. Berapa? 2 kan? Di sini pasti 2 ini. Karena Y kuadrat kan? Nah, itu. X sama dengan Y kuadrat. Lalu, saya punya titik di sini. Ini titik buffering, titik batas saja sih. Saya punya titik di sini. Nah, ini. Titik kita koordinatnya berapa? Titik ini punya koordinat, katakan X-nya 4 ya. Y-nya kita buat 3. Berapa outputnya, hasilnya? Silakan. Y4, X3. Apakah ada tidak hasilnya? Oh, tanya ada nggak hasilnya nih? Apakah hasilnya ada atau tidak? Di sini nolnya ya. Ini 0 deh. Ini sumbu Z tadi. Nah, di Z. Silakan. Ini Z minus, Z plus. Berapa? Berapa hasilnya kalau titiknya 34,3? Ingat fungsinya ini. Bang Dwi berapa? Itu kalkulatornya.
Berapa? Yang lain? Coba cari. Hmm? Coba jawab. Halo? Kak Regina? Regina? Mana? Halo? Mana orangnya nih? Berapa Kak Regina? Hitung. Inputnya 4,3 nih. X-nya 4, Y-nya 3. Ini fungsinya. Berapa outputnya? Hmm? Kalkulator kan? Ayo. Habis ini satu lagi Bapak hitung. Leni, Kak Leni? Leni? Halo? Nah, Leni hitung ini. Titik di sini 4,0 ya Leni ya. Titik ini katakanlah kita katakan titik A yang Regina hitung. Kak Leni hitung B. Berapa jawabannya? Kalau titik B 4,0 berapa Z-nya? Fx, Y-nya. Nah, Z itu bermaksud sebagai Fx, Y. Oke, Regina berapa tadi? Untuk 43? 4,36. Berarti kayak gini ya Kak ya. Kita ambillah satu di sini dari titik ini 4,36 lebih kurang gini deh ya. Nah, di sini deh. Boleh aja nggak apa-apa bebas. Nah, gitu. Di sini 4, nah, gitu loh. Ada ini kan. Jadi terdefinisi. Sekarang punya Kak Leni. 4,0 berapa Leni? Apa perlu dihitung atau langsung dijawab aja Kak Leni? Kalau Kak Leni mau hitung ya bisa sih. Tapi kita ntar. Ah, 4 learn min 4. Oh, iya hitunglah 4 kali learn min 4. Learn min 4 berapa kali ini? Ah, nggak mungkin. Learn min 4 berapa? Learn negatif 4. Tak terdefinisi dong. Kali ini. Itu, Bapak itu sedikit menguji saja. Nggak perlu kakak hitung 4,0. Karena yang putih itu daerah domain atau enggak? Ini kan 4,0 di daerah putih. Ini domain atau bukan? Ayo, Bang Nikolas, ada? Domain nggak sini? Ini bukan paham nggak? Ini bukan domain, semua titik yang ada di sini bukan domain. Jadi kalau dia bukan domain, nggak perlu kalian masukin karena tetap saja dia akan menjadi tak terdefinisi, tidak punya jawaban. Paham nggak? Itu maksudnya. Kalian paham itu? Gini lah, F 4,0. Ya sudah pasti ini jaka 4 kali learn min 4 kan? Learn min 4 apa? No available, tidak ada. Karena apa yang menyebabkan dia tidak ada? Karena tadi kan ada Bapak bilang,
Learn negatif nggak ada. Jadi nggak usah dihitung di sini. Jadi kalian punya sah, ini checklist. Seluruh tempat di sini, ya, di mana saja, asal di luar daripada daerah putih itu, ini apa namanya? Domainnya ini. Nah, ada ini domain tadi yang Regina itu ada. Jadi sudah paham nggak semua domain dan range itu? Sudah ngerti ya? Nah, gitu ya. Ini domainnya seperti ini. Jadi inilah yang memberi garansi titik nilai-nilai di sini yang menjamin adanya fx, y. Dan daerah putih di dalam kurva ini tidak menjamin adanya nilai x dan y. Paham ya? Nah, ini tambahan-tambahan saja, ada tidak ada ini kuliah kemarin. Oke, Bapak lanjut lagi. Sekarang di ini buku James Stewart nih Bapak ambil. Ini kalian bingung mungkin nengok coretan-coretan seperti ini, fungsi dua variabel bebas, tapi ini data apa gitu ya. Mari kita tengok sama-sama. Ini ada data wind chill. Coba indeks apa chill. Apa chill? Coba ketik di Google wind chill. Mungkin suhu dan kelembaban ya. Tolong. Apa wind chill tolong? Dalam angin ada itu kelembapan angin ya. Indeks kelembapan angin tuh kalau nggak salah. Iya. Angin, seberapa dingin satu angin? Ya. Wind chill itu artinya kelembapan ya, kesejukan angin. Paham nggak? Faktor kesejukan angin. Kalian kalau ada di gurun Sahara, terus kena angin muka kalian tuh kira-kira anginnya dingin tuh anginnya panas. Nah, angin itu bisa sejuk, bisa panas juga ya. Ya, halo? Dengar. Kira-kira dalam situasi apa kalian dapatkan berhembus di kulit kalian angin, tapi angin kita selalu kalau kepanasan berkipas angin kan itu kan kita kipas. Angin memberi kita kesejukan gitu loh. Tapi ada juga masa di mana angin itu menerpa kita ternyata anginnya panas. Itu kayak gimana? Dalam kasus kayak gimana itu? Berarti udara itu kering nggak, Kak? Halo, Kak? Udara itu ada nggak butir-butir airnya itu di udara ini, walaupun nggak ada hujan? Ada kan? Dan semakin banyak kelembaban air di udara itu, maka angin yang berhembus menerpa wajah kita akan semakin sejuk. Jelas nggak? Jadi indeks kelembapan angin, ya kesejukan angin. Jadi ada angin panas, angin sejuk. Kalau kita berada di dalam satu terowongan jalan tapi dalam terowongan, kalian jalan tuh di dalam terowongan, terus terowongan tuh ada angin ya, anginnya karena exhaust fan atau kipas angin, itu angin di terowongan tuh mesti panas itu, karena di situ banyak karbon dioksida yang terperangkap kan daripada knalpot mobil, ya kan? Misalnya ada terowongan panjang itu, terowongannya panjang banget, kalian jalan di situ, itu dilalui oleh mobil-mobil di terowongan itu, udara yang masuk atau apa, mungkin angin dari hembusan kipas angin ya, itu mesti panas, ya, karena di situ kering, kelembapannya rendah. Nah, ini adalah misalnya suatu data yang menyatakan di sini temperatur. Ya, tengok ini dari buku James Stewart. Sumbu apa ini? Vertikal menyatakan apa? Temperatur yang sebenarnya dalam derajat Celsius. Lalu ini apa? Kecepatan angin. Kecepatan angin ini, wind speed-nya.
Ini kalau kita membaca dari horizontal, ini Bapak baca ditunjukkan ya. Bapak blok ini ya. Ini Bapak blok. Nah, ini Bapak tanya sama kalian nih. Siapa aja lagi sini ya? Taruh ya. Off dulu deh nih. Sebentar. Bapak mau tanya dulu. Tengok ini ya. Nih. Mana nih? Juherni ada? Nah, Kak Juherni. Tengok ini Juherni. Tengok data ini ya. Tengok subuh X, subuh Y yang tadi kan. Subuh datar, subuh vertikalnya. Kalau Bapak, mana ya? Mana? Ini, Juherni. Ini Kak. Kira-kira ini, Bapak lingkar yang ini nih Kak. Minus 26. Apa artinya? Min 26 itu. Kecepatan apa? Angin. Kecepatan angin ya. Tapi min 26 itu akibat pengaruh temperatur berapa dan kecepatan angin berapa? Kecepatan anginnya berapa? Bisa berubah-ubah nggak Kak Juer nih? Ini kan kecepatan angin ya. Oke, aktual temperaturnya min 15 derajat Celcius dan kecepatan anginnya 30 km per jam. Jadi min 26 ini menyatakan apa? Kakak bilang tadi kecepatan angin. Enggak lah kan. Kecepatannya 30. Suhunya min 15. Berarti min 26 ini menyatakan apa? Ayo. Ya, berarti indeks ini, ya kan? Betul kan? Apa? Ya, wind chill index. Ya, wind chill index ya. Jadi indeks kelembapan angin. Angin itu kan ada kelembapan. Gitu loh. Kemudian sekarang gini, sekali lagi. Kak Tia. Tia. Nah, ini Tia, tengok nih. Sekarang Bapak blok ini Tia. Bapak warna biru, highlight, stabilo. Bapak berjalan ke sini, Bapak membaca nih. Kira-kira indeks kelembapan anginnya berubah nggak Kak Tia? Berubah nggak? Data di tabel ini ya, berubah kan? Nah, berubah, bagus. Itu terjadi pada yang Bapak lingkari temperatur berapa? 5 kan? Iya kan? Temperaturnya 5. Tetapi apa yang membuat dia berubah? Faktor apa? Kita tengok ini loh, data ini. Kalian cuma nengok di angka-angka ini aja loh. Dari 4, ya kira-kira kalau kecepatan anginnya semakin bertambah, indeks kelembapannya semakin rendah nggak? Dalam hal ini, data yang Bapak highlight biru ini, apakah temperaturnya berubah? Kalau Kak Tia berjalan dari kiri, temperatur berubah nggak? Oke, kita tulis temperatur tetap, gitu, tetap ya, paham kan? Tetapi yang berubah apa? Kecepatan angin. Kecepatan angin berubah. Berarti perubahan perubahan ini ya Bang Albani, jadi perubahan wind chill di sini disebabkan hanya oleh berubahnya apa? Jadi perubahan wind chill disebabkan tulisannya makin jelek ini ya. Disebabkan karena berubahnya apa? Kecepatan angin. Dan pada temperatur tetap 5, ngerti nggak? Jadi ini perubahan total, inilah namanya perubahan parsil. Ini menjadi pengantar, kalimat Bapak ini menjadi pengantar untuk ukuran parsil. Ini namanya perubahannya perubahan apa namanya Kak? Parsial, ngerti? Jadi kalau kalian semua yang Bapak highlight di sini dari kiri ke kanan, nih, nah ini, tuh, Bang Dwi, tengok ini Dwi, ini perubahan parsil nggak? Perubahan parsil. Karena yang berubah sepanjang horizontal kecepatan angin, tetapi pada temperatur tetap
min 35. Jadi yang horizontal menyatakan perubahan parsial wind chill akibat berubahnya temperatur, akibat berubahnya kecepatan angin, sementara temperaturnya tetap. Ngerti? Kalau Bapak membaca vertikali, Bapak baca vertikal nih. Nih. Bang apa? Muhammad Faras. Bang Faras ada? Itu. Bang Faras? Halo? Mana Bang Faras? Jawab ya. Nih. Nih. Tuh. Ini Bapak sekarang membacanya apa nih? Horizontal vertikal? Vertikal kan? Oke. Vertikal ini tetap nggak? Kecepatan anginnya tetap 50, tetapi perubahan ini disebabkan berubahnya apa? Nih, dari min 8, min 5. Karena berubahnya apa? Berubahnya temperatur. Berarti ini perubahannya parsial atau tidak? Ini perubahan parsial. Parsial itu artinya sepihak. Perubahan parsial dari wind chill ya terhadap temperatur. Perubahan terhadap karena apa? Karena temperatur. Sedangkan kecepatan angin tetap. Sekarang Bapak mau tanya satu lagi nih. Bapak stop share, Bapak mau panggil nih. Oke, siapa yang nggak pernah dipanggil? Deborah. Kak Deborah? Halo? Gini sekarang Kak Deborah tengok ya. Bapak bagi lagi nih. Nih. Ya. Tadi kan bacanya apa Kak Deborah tengok? Mendatar dan vertikal kan? Sekarang gini Kak Deborah. Kita bacanya diagonal ya. Diagonal ya, boleh? Yang hijau diagonal ya. Bapak baca gini. Tengok nih. Berubah nggak wind chill-nya Kak Deborah? Pasti berubah kan? Ini kan dari min 2. Nah ini berubahnya ini disebabkan berubahnya apa? Faktor apa? 2 faktor kok tadi kan? Apa? Berarti kalau ini perubahannya parsial atau masih bisa nggak Bapak bilang ini perubahan parsial Pak? Apakah ini perubahan parsial? Tidak lagi, karena dia wind chill-nya berubah karena dua-duanya berubah. Wind speed berubah, actual temperatur juga berubah. Maka ini namanya perubahan apa? Total. Karena kedua variabel bebasnya juga berubah. Paham nggak? Ngerti nggak sekarang? Kalian semua udah masuk Bapak ini. Oke, misal wind atau wine ya? Wind of change. Kayaknya wind itu bilangnya wind atau wine? Bahasa Inggrisnya. Wind ya. Nih, misalnya wind chill-nya itu W. Temperatur, tentunya kita katakan T ya. Satu lagi apa tadi? Kecepatan ya. Speed ya. Speed tadi berapa? T ya. This kilometer per jam. Kecepatan angin. Velocity, enggak, S lah. Kita kan udah belajar kuliah vektor. Speed itu kan tidak. Speed itu kan bukan apa? Speed vektor enggak? Speed vektor enggak? Bapak tadi, speed vektor atau bukan? Vektor atau skalar? Laju ya. Kemudian ada kan velocity ya. Velocity kecepatan. Velocity vektor atau enggak? Vektor atau skalar? Vektor. Speed skalar. Sebab speed itu sama dengan apa? Ayo. Speed itu adalah modulus dari apa? Ya kan kemarin kuliah kalkulus vektor. Ya kan? Nah, itu dia. Sekarang oke, ini mana-mana lah ya. Kalau kita balik lagi sini, berarti W adalah fungsi apa koma apa. Nah, ini kali isi nih. Di sini variabel apa, di sini huruf apa. W adalah fungsi yang tergantung pada variabel apa dan apa. Kak Deborah.
Nilai W tadi dipengaruhi oleh apa dan apa? T dan S. Berarti W adalah fungsi dua variabel bebas yang nilai W tergantung pada T dan S. Oke, kalau dia dua variabel bebas, mungkin di sini sumbu T, di sini sumbu S, di sini W. Ngerti ya? Nah, ini inputnya tadi. Nanti mungkin naik turun, entah di bawah, kalau dia negatif atau positif gitu ya. Nah, seperti itu. Oke deh. Ini kalau mencari-cari domain, coba baca nanti. Nah, ini domainnya bagaimana? Ini domain. Ini nih. One more. Coba lagi. Ya, tadi udah tahu ya domain-domain itu ya. Nah, ada contoh fungsi G, X, Y yang dinyatakan 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Kita tahu kan kalau akar dari negatif tidak ada. Akar 0 ada. Berarti yang tidak boleh dalam penarikan akar adalah negatif. Tapi 0 boleh. Berarti supaya G, X, Y ada, maka yang di dalam akar itu apa? Yang dalam akar 9 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini adalah representasi kita yang terkait dengan apa? Domain. Kalian bagaimana mau menggambarkan 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat lebih besar sama dengan 0? Sana itu. Coba buat lagi slide kosong. Atau di sini deh. Sini aja. Bagaimana kalian menggambarkan 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0? Lebih besar 0. Ayo. Gimana? Boleh nggak kita ubah posisinya? Jadi 9 lebih dari berapa? Nah, sekarang sisi kanan ini mengenalkan kita kepada apa yang selalu kita kenal? Ini biasanya bentuknya apa? X kuadrat. Oke, this is lingkaran. Berarti ini R-nya ya. Berarti kalau kita analogikan ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, jangan lebih besar dulu, tapi apa? Sama dengan 9. Lingkaran ini R-nya. Berarti untuk menggambarkan domainnya, kalian harus bikin apa? Kalian harus bikin kayak gini. Sumbu X, sumbu Y, betul? Sumbu X, sumbu Y, dan gambarkan lingkarannya. Ini lingkarannya. Sumbu X, sumbu Y. Ini lingkaran. Jari-jarinya berapa? 3 atau 9 dong? Saya kira jari-jarinya berapa? Saya kira 3 ya, nggak 9. Karena diakarin ya. 3 itu. Ini 3, min 3, min 3, dan 3. Oke deh. Apakah lingkaran ini seperti sebelumnya? Bapak buat gini. Nih, Bapak putus-putusin dulu deh. Perlu nggak Bapak putus-putusin kayak gini? Atau enggak? Kenapa? Ya, ada sama dengan jadi kurvanya penuh. Tidak terputus-putus. Nah, sekarang daerahnya yang luar atau yang dalam? Yang luar ya. Ini boleh nggak kita nyatakan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat? Kalau 9 lebih dari ini, maka boleh nggak Bapak tulis gini? Boleh nggak kebalikannya? Sama kan? Sama nggak? Sama nggak itu? 9 lebih sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 9, betul nggak? Kan sama kan? Sama kan logika seperti kalau A lebih dari B, boleh nggak saya tulis jadi B kurang dari A? Sama kan? A lebih B adalah B kurang dari A, sama. Nah, karena kita mau menggunakan yang ini, kira-kira yang luar yang dalam, Kak? Nah, kembali kita testing point. Testing point ini kita ambil aja satu titik di sini. Ambil aja titik paling mudah, 0,0. Berarti X-nya 0, apa? X-nya 0, Y-nya 0. X0, Y0. Berapa? Masukin X0, Y0. Ini akan menjadi 0 kuadrat tambah 0 kuadrat kurang sama dengan 9. 0 kurang 9. Yes atau no? Yes ya. Kalau dia yes berarti daerahnya betul yang dalam. Berarti regionnya adalah yang ini. Paham nih? Domain. Yang merah, ngerti? Inilah dia domain. Nah, kalau Bapak nanti menggambarkan lagi di sini, ini jetnya Bapak bilang. Ini jetnya loh, kayak tadi.
Ini Z ya. Nah, ini Z. Z-nya. Tentu Z plus, di sini Z min ya. Nah, ini nolnya deh Bapak buat sini. Bapak buat tarik. Bapak ambil garis titik di sini. Bapak ambil titik di sini min 5,0. Kira-kira bisa nggak kalian petakan ke sini? Ada nggak masuk yang sini? Bisa nggak? Kalau domainnya yang merah loh, tapi kita bilang luar, jawabnya apa sini? Nggak ada kan? Karena udah pastilah. Kalau kalian masukin ke fungsi asalnya tadi apa? Fungsi asalnya tadi apa persamaannya? 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat kan itu kan? Nah, 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, akar kan? Inilah Z-nya. Tentunya kalau dia min 5, ini kan min 5. Hati-hati loh ya. Apakah jadi positif atau tetap negatif dia nih? Ini min 5, Kak. Min 5 kuadrat. Apakah akan menjadi begini? 9 tambah 25 tambah 0. Betul nggak? Jadi tambah atau tetap kurang? Apakah tambah 25 atau min 25? Nih. Kenapa? Tambah atau kurang? Kurang dong. Sebenarnya nggak usah kita hitung, kita harus yakin bahwa titik yang Bapak kasih ini sudah di luar domain, betul nggak? Ya Pak? Pasti nggak ada. Dan ini bukan tambah, tapi kurang, karena akar 9 dikurang gini loh, min 5. Nah, itu loh gitu. Kan itu. Ini kan jadi positif nih. 25, tapi ini tetap minus. Minus yang tidak negatif, minus yang tidak terkena oleh kurung pangkat 2. Berarti dia tetap di sini 9 kurang 25. Oke, 9 kurang 25 akar berapa? Min 16. Akar min 16 nggak ada. Jelas ya? Maka domainnya tidak ada di situ. Oke, ini. Nah, sekarang Bapak mau tunjukkan kurva permukaan. Surface curve namanya. Kalian nampak sini? Kayaknya titik-titiknya udah kayak apa gitu. Surface curve bersih. Kena semua ya. Semua kena. Berarti oke. Nah, ini I should kayaknya ini di-cut aja deh. Ini saya cut ya. Ini saya cut. Ini saya buang. Saya paste kalau itu yang di-cut. Nah. Coba kalian lihat. Apa yang bisa kalian simpulkan kepada gambar? Bapak mau tanya ini. Kita udah cerita. Kira-kira kurva yang warna coklat ini apalah namanya tadi? Namanya apa nih? Apa namanya ini? Tengok. Enggak. Tengok semua. Semua apa yang bisa kalian tengok di sini ini. Di sini nih, ha. Apa itu namanya? Ini kan fungsi tadi. Yes, siapa yang ngomong tadi? Bang Andri. Domain. Kan di D. Domain berarti tempat apa? Tempat input. Sekarang domainnya titik atau koordinat kan? Domainnya adalah X, Y. Kan ini misalnya X-nya 5, Y-nya 2, berarti domainnya di sini loh. 5,2, ngerti? Ini 5,2 loh, ini. 5,2. Nah, kira-kira domain yang 5,2 ini, kalau kita petakan ke sumbu Y, sumbu Z yang atas, kita petakan ke sumbu Z, nanti bisa saja di mana letaknya, mungkin di sini, pada kurva titik ini. Paham nggak? Jadi, satu titik X, Y, dia akan punya pasangan yang menugaskannya kepada hasil ini. Ini katakanlah ini titik apa ya? Titik 1 lah ya, T1 lah ya, T1. Berarti ini apa? Z1. Ngerti nggak? Nah, ini T2 di sini. Ini ada T2 di sini. Titik yang kedua. Ini T2 sini. Oke. Berarti T2 mungkin letaknya agak di bawah atau paling di atas sekali, kita nggak tahu ya. Ini adalah Z berapa? T2 dan ini Z2. Lalu pasangannya ini. Sekarang Bang,
Kalau Bapak bikin di sini 8 titik lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, Bapak buat tambahan 8 lagi. Kira-kira di atas ini akan ada berapa titik lagi akibatnya? Ini ada 8, Bapak kasih input. Di sini akan ada berapa? Juga ada adalah 8 ya. 1, maybe di sini, 2, sekali lah. 3, mungkin ini 4, mungkin 5, 6, 7, 8. Paham nggak? Gitu. Sekarang Bapak kasih titik di sini. Titiknya di sini. Kira-kira ada nggak titik merahnya pada kurva permukaan es? Ini namanya kurva permukaan. Disebut apa? Kurva permukaan atau surface curve. Nah, kira-kira titik di sini Bapak kasih. Ada nggak yang bisa kita harapkan untuk kita merahi pada kurva permukaan di atas? Bisa nggak? Satu buah titik sini memberi titik merah nggak di sini pada kurva yang biru itu? Memberi merah atau tidak? Apakah dia memberi titik merah atau tidak? Nah, saya kira, halo, saya kira Bang Dwi, tidak ya, dia tidak memberi titik merah karena dia di luar dari domain. Jadi kalau ini di luar domain maka dia tidak akan memberikan hasil. Ya, nah ini domain seperti ini akan memberi kurva-kurva ruang yang mungkin bentuknya seperti ini. Nah, kita tengok sekarang, kadang ada kurva seperti ini. Ada lagi yang kita namakan kurva ketinggian atau disebut level curve. Tengok kalian nih. Ini adalah kurva ketinggian. Jadi fungsi dua multivariate itu bisa begini. Ada kurva ketinggian dan ini namanya kontur. Nampak? Ini kurva ketinggian, ini kontur. Nah, kalau kita center gitu ya, kita kasih sinar ke sini, maka bayangan daripada kurva di dalam ruang ini akan membentuk bayangan pada bidang XY berupa lingkaran-lingkaran. Nah, inilah namanya disebut level curve atau kurva ketinggian, kadang-kadang dibilang kontur. Ngerti? Kurva apa? Kontur. Nah, ini kontur 20. Mungkin paling tinggi 20 atau paling rendah yang paling luar itu ini dia. Di ke sini. Nah, kemudian yang paling dalam ini, yang paling puncak ini ada di bagian dalam, berarti dari kurva kontur ini menyatakan bahwa lingkaran paling dalam pada sebuah X ini, XY, bidang XY, menyatakan yang paling tinggi. Ngerti? Paling tinggi. Dan yang paling luarnya adalah paling rendah. Oke. Paham? Sekarang kalian tengok ini. Ini ada kurva ketinggian. Kurva ketinggian yang dikonturkan pada ketinggian yang berbeda. Semakin ke dalam, maka dia akan semakin tinggi, seperti 5.500 meter di EPL di atas permukaan laut. Ya. Kira-kira kalau saya buat titik di sini, ini akan bersesuaian dengan ketinggian berapa? Kalau kamu berada di sini. Nih, titik merah ini. Di ketinggian berapa kamu? Kalian berada pada posisi ini lebih kurang. Di ketinggian berapa ini? Nih, 3 merah ini, 4 merah ini. Pak Alwi? Halo? Yang lainnya mana yang lain? Tolong. Di ketinggian berapa? Titik merah. Nampak jelas itu atau enggak? Bapak punya. Hmm?
Halo? Mana suaranya? Kira-kira? Pak Ribo ya, dari itu karena konturnya ada pada lingkaran daerah 4.000 gitu ya. Jadi melihatnya di sini. Ini 4.000 ini kan menjalar deh kemana-mana. Nah, ini daerah-daerah dengan kontur 4.000. Oke. Ya, jadi kita tengok lagi nih. Oke. Nah, sekarang problem. Ini bagaimana kita membaca nilai dari fungsi dua variabel pada kurva kontur yang diberikan seperti ini dengan subu X, subu Y-nya. Ini, kalau F, nah ini ngerti ya kenapa F1,3 memberi hasil 73. Kalian lihat satunya di sini, X-nya 1, ini 1, Y-nya 3, posisi 1,3 di sini, nampak ini. Dan posisi ini berada pada lingkaran ini. Antara berapa dan berapa ini? Yuk, 70. Ini kan 70 kan? 70 dan berapa? 80. Jadi karena dia berada di antara 70 dan 40, dia mungkin lebih kurang 73. Jelas ya? Kemudian kalau 55, berapa F55? Kayaknya 55 lebih dekat mata kita melihatnya. Berapa F55? Hasilnya, nih sini. F55 berapa? Tengok kurvanya. 50 ya, ini 50 ya. Pada kontur 50. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, ini sama seperti tadi. Nggak usah. Kita tengok sekarang limit. Kalian tengok limit. Limit gimana representasinya di dalam ini ya. Kalau fungsi dua variabel dan dia punya limit, nih, fungsi multivariabel yang memiliki limit. Nah, tengok ini limit. Z sama dengan fx, y. Nanti kalau kita mau menghitung limit fx, y, ya, ketika pada titik a, b ini, x-nya a, y-nya, sorry, bukan a, b, tentunya x, y-nya menuju a, b. Nah, kalian lihat kalau kita cerita limit satu variabel, kita cerita kalkulus fungsi satu variabel bebas. Ini kan katakanlah x, ini katakanlah y. Ini adalah kurva fx. Ya, kurva fx. Lalu ada titik di sini lah, lebih kurang. Ini katakan di sini 2. Ini limit. Ini kan limit daripada fx, x menuju 2. Ini katakanlah di sini 8 lah misalnya di sini ya. 8. Nah, ketika x menuju 2, x menuju 2 itu bisa didekati dari arah kiri, dari 0 sini nih. Titiknya terus bergerak sini menuju 2 tapi tidak pernah sampai kepada 2. Ini yang kita maksudkan x menuju 2. Ini kita maksudkan sebagai x menuju 2 dari kiri kasih minusnya. Demikian juga ketika x menuju 2 dari kanan, ini dia. Dia terus bergerak turun mendekat kepada 2 titik ini ya, tapi tidak pernah sampai tentunya. Inilah posisi x menuju 2 dari arah kanan. Maka limit pada fungsi satu variabel ini didekati oleh
satu arah saja. Hanya apa? Bukan satu arah, dua arah ya, kiri kanan saja. Maksudnya pada bidang, pada sumbu X ya. Pada sumbu X. Ya tentunya dia garis di dua arah saja. Kiri dan kanan. Kiri 2 dan kanannya 2. Nah, kalau kalian memikirkan limit daripada fungsi fx, y yang dia dua variabel, di mana x, y mendekati titik a, b, kita tidak bisa lagi mengatakan ini a, b nih. Dia menuju a, b di sini. Ini dia. Titik a, b yang ditujunya ini. Nih. A, b ini. Hanya saja dia bisa menuju a, titik A, B itu dari macam-macam arah. Bisa dari sini, lintasan ini. Ya, Mbak. Bisa dari lintasan ini. Menuju ke A, B. Bisa dari sini. Bisa dari arah lain. Dan bisa saya buat dari arah sini. Bisa dari sini. Dari mana-mana saja bisa. Jadi kalau gitu, di dalam limit fungsi dua variabel bebas, satu titik pada bidang itu didekati oleh banyak arah. Banyak arah. Ya, tentunya ini karena dia pada satu bidang ya, berbeda pada limit biasa. Dan nanti di dalam representasinya kita menggunakan R3, R2 seperti ini. R ini menyatakan notasi apa itu? Ini adalah untuk menyatakan R3 itu bukan pangkat 3, tapi R3 maksudnya ruang dimensi 3, yaitu ada X, Y, Z. Ini bukan simbol pangkat 3 ya. Nanti kalau di buku-buku ada R3 mengatakan dimensi 3. Sekarang menghitung limit. Nah, ini sudah menghitung limit tidak susah. Coba lihat di sini. Kalau kalian punya fungsi ini, limitnya menuju 1, 2, maka X-nya dimasukin 1, Y-nya dimasukin 2, limitnya adalah 11. Ini pada fungsi-fungsi yang tidak urut. Limit ini berapa? Tengok ini. X menuju 3, Y menuju 2. Maka limitnya menuju E pangkat 2. Ya. Nah, sampai sini saya mau stop dulu lah sebentar. Ada yang bertanya nggak? Break dulu sebentar. Ada bertanya? Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita fungsi multivariate dengan yaitu apa? Turunan parsial. Ya. Apa ini ya? Parsial derivatif. Oke. Nah, ini Jampi saya ambil dari e-book yaitu Calculus for Business Economics, Social and Life Science karangan Lawrence Hoffman dan Gerard Bradley, edisi ke-8 ya. Edisi ke-10. Dan juga dari buku Calculus Early Transcendental karangan Jim Stewart. Jadi turunan parsial seperti apa? Begini. Ada huruf D. Turunan biasa, tengok ini semuanya. Kalau kita punya turunan biasa, yaitu Y sama dengan fungsi fx, huruf D yang kita gunakan D-nya lurus, ngerti? Tidak ada bengkok gitu. D, gini. D, betul? Y, D, X, kan itu? Inilah dia simbol turunan, atau dalam bentuk yang lain, Y prime, F prime, ya, F prime X, DY, DX. Dan kita tahu dulu kalau yang namanya ddx adalah limit laju perubahan ya. Fx tambah H dikurang Fx dibagi H dengan catatan H berubah kecil menuju 0. Kalau nggak pakai H kadang-kadang pakai delta X. Bisa juga. Ya, banyak buku juga pakai delta X. Nah, kalau turunan biasa dia menggunakan huruf D seperti ini, turunan parsil gimana? Turunan parsil berarti sedikit berbeda. Tapi konsepnya sama. Turunan parsil dari fungsi, bukan Y ya, tapi Z sama dengan Fx, Y, ditulis dengan
beragam simbol yang artinya sama. Semua sama. Simbolnya gini. Sekarang kita tulis. Nah, ini kalau ZX, ZY. Ya, satu ya. Bisa juga FX, FY. Dia nggak pakai koma-koma lagi ya, ngerti? Dia nggak ada prime gini, nggak ada kayak komanya lagi waktu parsial. Bisa juga gini, DZ, DY, DX, DZ, DY. Nah, kadang-kadang gini, DF, DX. Kalian udah paham nggak? Simbol ini simbol apa? Gua bilang ini adalah simbol dari turunan parsil. Ini dia. Kok ada dua? Ya karena variabel kita bebasnya ada dua, X dan Y. Jadi nanti turunan terhadap X ada sendiri, turunan terhadap Y ada. Kalau kita lihat kayak begini, F kasih indeks X, berarti ini turunan parsil terhadap X. Yang atas ini semua menyatakan apa? Turunan parsial terhadap apa? X. Yang bawah itu semua berarti turunan parsial terhadap terhadap Y. Oke, apa arti kalau turunkan terhadap X? Berarti Y-nya dianggap apa? Konstan. Kalau turunan parsial terhadap Y berarti yang konstan apa? X-nya kita anggap sebagai konstan. Ngerti nggak? Y konstan, X konstan. Definisinya tentu definisi turunan parsial itu sama saja. Kayak turunan satu variabel. Jadi kalau kita menurunkan parsil terhadap X, maka beginilah. Limit fx tambah h. Jadi tengok ini, yang mendapat tambah h itu karena dia terhadap x, berubah aja terhadap x, jadi x saja yang berubah, mendapat tambah h, y-nya tetap. Y-nya apa? Tetap tak berubah. Ya. Kemudian kalau dia turunan parsial terhadap y, tengok, yang berubah hanya y, dapat tambahan h, tetapi x-nya apa? X-nya di sini tetap, ya, seperti itu. Jadi menyatakan turunan parsil seperti ini. Nah, ini turunan parsil terhadap X, artinya turunkan terhadap X dengan menganggap Y sebagai konstan. Di sini ada kata kunci. Apa? Dengan menganggap Y sebagai konstan. Ini key points. Ini sebagai kata kunci. Yang ini juga kalau turunan parsial terhadap Y dengan menganggap apa? X sebagai konstan. Ini juga sebagai key point. Saya akan tunjukkan sedikit ini untuk turunan parsil. Kita akan buat soal-soal sedikit. Saya ambil dari buku ini saja. Mana tadi ya? Ini. Oke. Nah, begini. Nah, ini nampak ya. Ya, sekarang coba kita tengok soal. Nih. Kita ambil soal di sini. Contoh. Find the partial derivative fx, fy. Nah, ini Bang Andre semua. Ini kalau pakai simbol ini berarti apa? Apa arti fx? Ini sama dengan apa? dz per dx. Ini z-nya ya. Jadi ini fx, y itu juga dapat kita pandang sebagai oke. Mari sama-sama kita hitung. Ini gimana, Bang? Kalian turunkan parsial terhadap apa? Turunkan terhadap x, anggap apa? Y konstan. Mari kita turunkan terhadap x. Berapa turunan x kuadrat?
2x. Turunan ini berapa? Nih. 2xy kuadrat turunannya jadi berapa? Silakan. 2y kuadrat ya, karena turunan x 1 ya. Nah, terakhir. Nih. Nah, ini boleh dong kita tulis 2y kali 3x pangkat min 1 kan itu kan? Berarti 2 kali 3 berapa? Oh enggak ya. Enggak. 3-nya enggak di atas loh. 3 tetap di penyebut loh. Nah itu 2/3. Nah berapa jadinya? Min 1-nya turun. Jadi berapa? Plus min 2/3 YX pangkat min 2. Kemudian FY, ini maksudnya turunkanlah terhadap Y, anggap sekarang X-nya sebagai konstanta. Ngerti? Sekarang turunkan terhadap Y, dan kalian menganggap X sebagai konstanta. Sama seperti tadi. Turunkan terhadap Y, lakukan terhadap Y, anggap X konstan. Maka ini berapa turunan X kuadrat? Ayo. Berapa? Tidak ada ya, jadi 0. Karena di situ tidak ada Y. Ya tidak ada Y, jadi X itu murni konstan. Tengok X Y kuadrat, berarti turunannya 2Y dikali 2, 4, XY. Turunan 2Y, 2 saja ya. 2/3X. Nah, sedemikian mudah ya. Jadi kalau kita mencari turunan parsil, nggak susah-susah sih. Gampang. Coba lihat ini bisa. Nah, ini turunannya terhadap X, terhadap Y, konstan kan yang lain. Oke. Ini macam-macamnya. Kemudian kita masuk nilainya. Nah, ini kalau ditanya fungsi ini turunan parsil di 2,1, berarti hasilnya 8. Tinggal dimasukin aja. Turunan yang lebih tinggi juga bisa bekerja dengan cara yang sama. Ada interpretasi geometriknya yang menarik sebenarnya. Ini interpretasi geometriknya, dianggap sebagai ini ada kurva, kalau diturunkan dia terhadap X, nih kurvanya begini, ini adalah bidang singgung. Ini kurva permukaannya. Nah ini nanti bisa didiskusikan ya. Coba sekarang kita bahas turunan kedua. Tadi sudah bisa ya. Sekarang turunan kedua. Higher derivative. Turunan kedua ini, nah seperti ini. Misalnya saya kasih contoh. Cari satu. Z ya. Ini ya. Dari Z sama dengan silakan. Untuk mencari ya A. Untuk mencari ini, nih tengok. Ini artinya kalian buat begini. Apa maksudnya? Nah, bikin gini. D dx. Apa artinya nih? Yang pertama, turunan X terhadap Z terhadap X berapa? Silakan. Di sini berapa diisi? Ayo. Berapa terhadap X ya? Jadi berapa? 2. 20X pangkat 4 ditambah ini pangkat 3 kali 5, 15. 15X kuadrat Y pangkat 4. Ini nggak ada ya? 0. Sekarang kalian ulangi lagi. Apa artinya ini, Bang? Bapak mau tanya. Apa maksud ini? Ini bacanya turunan parsil dari 20X pangkat 4 ditambah 15X kuadrat Y pangkat 4, tapi diturunkan terhadap X. Jadi yang konstan apa? Di sini. Y adalah konstan. Berapa turunannya nih? 80X pangkat 3 ditambah. Ya, inilah nilai dari. Ya, paham? Sekarang saya kasih tugas.
Kalian cari ini sekarang nih. Ini kalian saya tugaskan ini. Silakan hitung ini saja. Turunkan. Nanti untuk yang ini, yang yang C ini, kalau untuk turunan yang C, bagian yang C yaitu D kuadrat Z per dx dy. Buatnya jadi gimana? D dx dari apa? dz dy. Sekarang pertanyaannya nanti, apakah sama? Samakah yang ketiga dan yang keempat? Nanti kalian cek sendiri ya. Nah sekarang ini coba dikerjain ya. Kayaknya ini bikin Google Classroom lah ya. Jadi tugas, ini saya sudah kasih satu contoh ya. Ini kalian hitung. Ini boleh saya anggap sebagai A ya. Ini saya anggap A. Ini apa? B. Oh bukan. Ini A. Ini kalian hitung yang B. Terus apa lagi? C. D. Nah silakan itu aja. Bapak rasa udah cukup lah. Ini Bapak mau kirimkan ke sini dulu ke tugas ya. Tugas simpel aja sih. Tugas sekarang. Kumpulkan juga sekarang ya. Tugasnya sekarang ya. Kumpulin sekarang juga. Ke Google Classroom. Silakan. Oke, ini saya bagi ke Word dulu ya. Tengok ini ya. Nah, ini kalian lihat. Ya, silakan. Nah, ini sudah. Coba tengok di situ. Ya, saya sudah selesai materinya ini. Kalian tinggal kerjakan latihan ya ke Google Classroom sebelum kuliah kita selesai. Ya. Oke, ini sudah ya.